wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ahmad Mutakin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang mempengaruhi dunia. Ada 3 peristiwa besar yang akan dibahas. Yang pertama adalah Renaissance. Renaissance merupakan suatu periode kebangkitan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Lalu kemudian ada juga yang kedua, reformasi gereja. Yang ketiga, Aufklärung. Dan yang keempat, revolusi industri. Oke, kita mulai aja. Yang pertama mengenai Renaissance. Renaissance dari segi kata bisa dikatakan sebagai suatu kebangkitan kembali. Renaissance, jadi kebangkitan kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno. Artinya masyarakat Eropa pada saat itu ingin kembali membangkitkan kejayaannya, di mana kejayaannya itu adalah puncaknya adalah ketika kebudayaan Romawi dan Yunani. Kebudayaan Romawi karena menjadi kekaisaran Kristen terbesar di Eropa. Lalu kemudian kebudayaan Yunani karena di dalam kebudayaan Yunani ada ahli-ahli filsuf yang terpandang dan kemudian menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Romawi kita tahu kekuasaannya meliputi seluruh Eropa ya, dari Britania atau Inggris sampai ke Balkan, sampai ke Bizantium. Kalau di Yunani kuno, itu kehebatannya adalah menghasilkan filsuf-filsuf yang terkenal, seperti beberapa kamu pernah dengar mungkin, ada Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang metodenya masih kita pakai sampai hari ini. Nah, latar belakang lahirnya Renaissance adalah ketidakpuasan, lalu kemudian upaya untuk bangkit dari kondisi yang pada saat itu gereja Katolik atau gereja Roma pada saat itu sayangnya tidak mendukung ilmu pengetahuan. Artinya seluruh hajat hidup masyarakat Eropa, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, itu sangat dikontrol oleh gereja, dan gerejanya pada saat itu tidak pro terhadap ilmu pengetahuan. Itu yang kita bisa baca di beberapa literatur ya. Nah, kemudian faktor pendukungnya adalah lahirnya kelompok keluarga Medici di Italia. Nah, keluarga Medici di kota Florence, Italia ini kemudian mendukung akademi yang dibuat oleh para tokoh-tokoh dari Renaissance, terutama dalam bidang seni ya. Nanti ada akademi yang didirikan oleh Michelangelo ya. Nah, itu nanti juga mendukung lahirnya Renaissance. Jadi tokoh-tokohnya diantaranya adalah dalam bidang pemikiran atau filsafat ada Dante Alighieri. Dia terkenal sudah menulis buku Divine Comedy. Itu menceritakan perjalanan jiwa dari neraka, lalu kemudian ke dunia fana, lalu kemudian sampai ke surga. Lalu dari segi seni, itu nanti juga lahir pelukis seperti Leonardo da Vinci. Lalu kemudian dari segi seni pahat ada Michelangelo tadi ya. Lalu kemudian dari segi sastra, ada tokoh-tokohnya antara lain William Shakespeare dari Inggris, yang membuat pementasan teater Hamlet dan Romeo and Juliet. Nah, itulah ya, jadi Renaissance bangkitnya justru dari filsafat dan seni. Nanti kamu bisa cek literatur maupun hasil-hasil karya dari filsuf maupun para seniman tadi. Oke, itulah tentang Renaissance. Nah, selanjutnya peristiwa penting selanjutnya adalah reformasi gereja. Nah, reformasi gereja ini lahir akibat latar belakangnya adalah ketidakpuasan dari tokoh-tokoh reformasi gereja, seperti yang terutama kita kenal namanya Martin Luther. Martin Luther ini dari Jerman, dia menulis 10 protes terhadap gereja ya. Di antaranya memprotes surat indulgensia. Surat indulgensia ini adalah surat pengampunan dosa, yang mana dikritik sekali oleh Martin Luther, karena dengan membeli surat pengampunan dosa ini, maka dianggap dosa dari orang-orang yang membeli surat indulgensia ini akan diampuni melalui perantara dari gereja. Nah, itu reformasi gereja. Lalu kemudian pemikiran Martin Luther ini banyak membangkitkan semangat reformasi gereja di beberapa wilayah, seperti di Perancis, juga di Belanda ya, dan akhirnya sampai ke Inggris juga. Untuk di Perancis ada aliran namanya Huguenot, Hugenot, Huguenot. Lalu kemudian di Belanda dibawa oleh Jan Calvin, Calvinisme nanti jadinya, dan di Inggris ada Anglikan. Nah, kalau di Inggris ini agak spesial karena penyebab mereka keluar dari gereja Roma adalah faktor pernikahan rajanya, karena waktu itu rajanya tidak disetujui untuk bercerai dan menikah lagi, Raja Henry Tudor.
Oke, itu reformasi gereja. Nanti dampaknya ini luar biasa. Nanti Martin Luther dianggap keluar dari ajaran gereja, dan orang-orang yang sepakat atau menyetujui pemikiran dari Martin Luther dicap sebagai kaum pemprotes, dan oleh sebab itu lahirlah istilah Protestan. Lalu lanjut ke Aufklärung. Aufklärung ini abad akal budi ya, pencerahan atau akal budi. Jadi Aufklärung ini masa di mana setelah Aufklärung ya, setelah Renaissance Aufklärung ini. Jadi ini dilatar belakangi atas pemikiran bahwa manusia itu dalam melakukan hal-hal dalam hidupnya itu patokannya adalah akal budi. Jadi Aufklärung ini kebangkitan akal budi, di mana segala sesuatu itu titik tolaknya adalah pemikiran atau akal budi manusia. Tokoh-tokohnya bisa dilihat di sini ada René Descartes dengan semboyan cognito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Lalu kemudian ada Immanuel Kant ya, Immanuel Kant dengan etika Protestan. Lalu kemudian ada Isaac Newton dengan teori-teori fisikanya. Artinya apa? Ketika membedah fenomena alam maupun fenomena manusia, fenomena sosial ya, itu patokannya akal budi terlebih dahulu dibandingkan dengan dogma-dogma dari agama saja. Oke, itulah Aufklärung. Nanti ini berpengaruh juga di mana nanti pusat pemikiran itu, pusat referensi itu ada pada akal budi manusia. Nah, terakhir ini adalah revolusi industri. Revolusi industri itu bisa dibilang berlangsung tidak seketika ya. Jadi sekitar tahun 1750 sampai 1850, sekitar 100 tahun. Revolusi industri bisa dikatakan adalah perubahan besar dalam hidup manusia, di mana tenaga manusia kemudian mulai digantikan oleh tenaga mesin. Jadi mulai ada mekanik dalam produksi manusia. Sebelumnya menggunakan tenaga manusia mayoritas menjadi menggunakan mesin. Nah, revolusi industri ini kalau hari ini diklasifikasikan menjadi 4 tahap ya. Ada revolusi 1.0 sampai 4.0. Nah, banyak tulisan yang membahas ini. Revolusi industri pertama itu memang dicetuskan oleh James Watt ya, dengan mesin uapnya. Lalu kemudian juga menyusul ada mesin pemintal juga. Nah, lalu revolusi industri yang pertama itu bisa dikatakan adalah revolusi industri yang berbasis kepada mesin, dalam arti kata mesin pemintal, mesin uap ya. Jadi menggunakan bahan baku yang kemudian membuat bahan-bahan dasar. Nah, itu tahap satunya. Tahap keduanya sudah mulai masuk ke listrik, benda-benda atau alat-alat yang menggunakan listrik. Nanti Thomas Alva Edison bikin lampu pijar ya. Lalu kemudian juga sudah mulai ditemukan radio gitu ya. Nanti juga ditemukan telepon. Nah, kemudian yang ketiga adalah otomatisasi industri. Jadi sudah ada pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang otomatis dalam skala yang besar. Nanti ini dirintis oleh pabrik mobil ya, terutama di Amerika ada pabrik mobil Ford. Jadi dia ada sistem assembly line. Assembly line itu adalah merakit mobil satu garis itu satu pekerjaan. Jadi misalnya mensekrup atau memadu padankan bagian-bagian dari mobil. Nah, itu adalah otomatisasi industri. Lalu kemudian yang terakhir yang sedang kita jalani pada saat ini mulai tahun 1990-an yaitu revolusi industri 4.0, yaitu teknologi informasi, di mana kemudian jarak menjadi tidak begitu berarti karena teknologi komunikasinya sudah sangat berkembang. Bukan hanya lewat pos, telegram, atau telepon, tapi sudah melalui jaringan internet. Seperti yang bisa kita nikmati sekarang, mulai dari internet, lalu kemudian email, lalu kemudian juga video conference, dan sampai hari ini berkembang sebegitu jauh. Sehingga nanti ada media sosial, lalu kemudian ada juga pengelolaan kelas dan seterusnya. Nah, itulah revolusi industri. Dampaknya kita bisa lihat nanti revolusi industri menghasilkan kota-kota industri di Inggris, lalu kemudian di tempat-tempat lain di Amerika, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.
masyarakat menjadi masyarakat buruh ya di kota-kota industri tersebut. Jadi pergeseran dari tadi masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Di industri itu ada kelas pekerja dan kelas majikan. Nanti melahirkan kelas buruh yang digaji dan kemudian berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Di satu sisi ada juga kelas majikan sebagai kelas pemodal. Itulah revolusi industri yang terus berlangsung sampai hari ini. So, itu tadi 4 peristiwa besar yang mempengaruhi Eropa dan dunia ya, yang terjadi di Eropa. Dampaknya tadi Renaissance melahirkan pemikiran, filsafat, dan seni yang lepas dari pengaruh gereja. Seninya mulai humanis, filsafatnya juga sudah filsafat humanisme. Lalu kemudian dampak dari reformasi gereja adalah Kristen menjadi dua, yaitu Katolik dan Protestan. Kalau dalam Katolik, fungsi gereja masih sangat kuat sebagai institusi yang berwenang untuk masalah keagamaan ya, masalah pengampunan dosa, lalu kemudian juga dengan ibadah yang juga lebih sistematis, teratur gitu ya. Dengan satu lagi yaitu Protestan, di mana hubungan manusia dengan Tuhan itu langsung sifatnya, artinya tidak melalui perantara institusi apapun. Nanti perbedaan lebih detailnya secara agama ada dalam Injil-Injil yang diakui oleh Katolik itu lebih banyak dibandingkan yang diakui oleh Protestan. Sempat juga memicu perang di Eropa ya, terutama perang saudara. Itu juga berpengaruh juga di Perancis. Kayak gitu. Dampaknya tadi ya, ada perang saudara, perang antara Katolik dan Kristen. Nanti menghasilkan keputusan bahwa, nanti cek lagi keputusannya bahwa nanti suatu negara umatnya itu agama resminya adalah agama yang dianut oleh rajanya. Oke. Dan untuk Aufklärung sendiri tadi ya, makin humanis, makin idealis, jadi pada ide-ide nanti melahirkan pemikir-pemikir lebih lanjut nanti. Selain René Descartes, ada Immanuel Kant, juga nanti pada perkembangan selanjutnya juga melahirkan teori-teori ekonomi yang sangat kapitalistik dan sangat menekankan pada keuntungan, karena di etika protestannya Immanuel Kant juga dikatakan bahwa kemakmuran hidup di akhirat itu berbanding lurus dengan kemakmuran hidup di dunia. Jadi tidak melepaskan dunia, tapi justru menggenggam dunia untuk menjadi jalan juga untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan untuk revolusi industri kita bisa lihat sekarang sudah kita alami listrik, lalu kemudian pabrik yang otomatis, dan kemudian juga teknologi informasi. Nah, inilah yang kemudian merubah peradaban sampai nanti ketika bahan baku sudah menipis di Eropa, nanti bangsa Eropa harus keluar mencari sumber daya dan nanti menimbulkan kolonialisme dan imperialisme di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Dampaknya sampai ke seluruh dunia juga. Itu aja dari kami untuk saat ini. Terima kasih. Semoga jadi pengetahuan atau pemahaman baru atau melengkapi pemahaman yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.